Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Itu benar, alam surgawi Beku Utara semakin gelisah. Ekspresi Hanli tenang seperti biasa saat dia mengikuti kata-kata kultivator wanita. Bolehkah aku berani bertanya mengapa tamu terhormat datang ke kota Yuan Huang? Tanya wanita itu. Sejujurnya, aku ingin pergi ke alam barbar dan aku berencana untuk meninggalkan kota besok. Hanli berpikir sejenak dan berkata, meninggalkan kota, apakah Anda pergi dengan seseorang? Wanita itu tampak sedikit terkejut lalu bertanya, aku tidak punya pasangan, aku sudah terbiasa bepergian sendirian. Hanli menggelengkan kepalanya, maafkan saya karena berbicara tidak pada gilirannya. Saya tidak bermaksud menyinggung Anda. Hanya saja, dengan kultivasi tamu terhormat, jika Anda meninggalkan kota sendirian, tidak ada bedanya dengan memberi makan harimau dengan tubuh Anda dan melemparkan dirimu ke pelukan serigala, kata wanita itu sambil membungkuk sedikit. Bagaimana bisa? Apakah ada bahaya besar di luar kota? Hanli bingung. Tamu yang terhormat, Anda mungkin tidak tahu ini, tapi di luar kota ada lautan pasir tak terbatas yang lebarnya jutaan kilometer, dan itu diisi dengan lubang pasir hisap tak berdasar. Belum lagi pejalan kaki, bahkan binatang gurun yang hidup di tempat lain, tidak dapat bertahan hidup di sini. Kecuali Anda naik kapal besar di kota, Anda dapat mencapai benua barbar di sisi lain, wanita itu menjelaskan. Karena tidak mungkin melakukan perjalanan melalui darat, kultivator dapat melakukan perjalanan melalui udara. Apakah ada bahaya di udara? Ekspresi Hanli tidak berubah sama sekali saat bertanya. Dia belum melihat bahaya lautan pasir dengan matanya sendiri, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Belum lagi seorang kultivator dewa sejati, bahkan seorang kultivator dewa emas tidak akan berani terbang ke area lautan pasir itu. Kami dekat dengan alam barbar. Sejak perang terakhir di kota Yuan Huang, hanya ada sedikit binatang buas yang muncul di kota. Namun, seringkali ada makhluk liar yang kuat berkeliaran di lautan pasir. Setelah ditargetkan, bahkan seorang kultivator tahap akhir dewa sejati akan sering berakhir dengan sangat sengsara, perempuan itu melanjutkan. Hanli mendengar nadanya dan tahu bahwa dia tidak melebih-lebihkan. Dia sedikit mengernyit. Selain itu, bahkan jika kamu cukup beruntung untuk menghindari serangan binatang ganas, masih banyak fatamorgana dan ilusi gurun yang menunggumu. Jika seseorang tersesat, jika beruntung, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk kembali ke kota sini setelah beberapa ratus tahun. Jika keberuntungan Anda buruk, saya khawatir, wanita itu ragu-ragu, tetapi makna di balik kata-katanya jelas. Bolehkah saya tahu di mana saya bisa naik kapal yang disebutkan Nona? Hanli bertanya setelah merenung sejenak. Benteng api suar gerbang kota barat adalah dermaga kapal. Namun, kapal jenis ini hanya berangkat 2 kali setahun. Anda datang tepat waktu. Masih ada setengah bulan sebelum kapal berikutnya berangkat. Kultivator perempuan menjawab setelah berpikir sejenak. Masih ada satu hal yang aku tidak mengerti. Jika kultivator memasuki lautan pasir, mereka akan dengan mudah diserang. Jika demikian, bukankah kapal yang diisi dengan kultivator akan menarik lebih banyak binatang buas? Hanli bertanya, merasa bingung. Tamu yang terhormat, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini. Kapal laut pasir ini dibuat oleh rumah penguasa kota. Konon ada beberapa mekanisme khusus yang tidak diketahui orang luar, dapat menyembunyikan aura seluruh kapal, membuat makhluk liar tidak dapat mendeteksinya. Jawab kultivator wanita. Jadi, jika saya naik kapal ini, apakah saya bisa sampai ke seberang dengan aman? Hanli sedikit mengangkat alisnya. Tamu terhormat pasti bercanda. Tidak ada yang namanya kekeliruan. Padahal, 8 tahun lalu, terjadi kecelakaan di kapal tersebut. Itu disergap oleh binatang roh sejati dan tenggelam ke lautan pasir. Ada banyak korban jiwa.
kata kultivator wanita dengan senyum masam. Karena kapal dapat menyembunyikan auranya, mengapa ia disergap oleh binatang ganas? Han Li bertanya dengan sedikit terkejut. Saat mereka berbicara, keduanya melewati tembok 9 naga bayangan dan tiba di halaman belakang. Dikatakan bahwa seorang kultivator Desolate Hunter Dewa Sejati membunuh sarang Suani bermata 9 muda dalam operasi perburuan sunyi sebelumnya, yang membuat marah Suani bermata 9 alam Dewa Sejati yang keluar saat itu. Garis keturunan kultivator dari darah disarang, sehingga menyebabkan bencana di kemudian hari. Kultivator wanita berpakaian istana menyingkirkan cabang-cabang pohon kuno yang membentang, berjalan, dan terus berbicara. Kultivator Desolate Hunter, apakah mereka kultivator yang memasuki domain Desolate untuk berburu binatang aneh? Han Li bertanya. Iya dan tidak. Berburu binatang aneh memang merupakan bagian dari tujuan kultivator pemburu yang sepi, tetapi itu bukan satu-satunya tujuan. Mengumpulkan bunga dan tanaman aneh yang tumbuh di domain Desolate, menggali beberapa biji roh dan permata juga merupakan salah satu tujuannya. Perempuan itu melanjutkan. Han Li berhenti dan bertanya, kalau begitu, kultivator yang tak terhitung jumlahnya pasti telah memasuki alam primordial selama bertahun-tahun. Apakah ada peta alam primordial? Bahkan jika itu tidak lengkap, aku akan dengan senang hati membantu. Tidak, jika Anda pergi ke toko akhir-akhir ini, Anda harus berhati-hati. Mereka yang menjual peta Desolate Domain, 10 dari 10 adalah pembohong. Wanita itu berhenti dan menggelengkan kepalanya. Mengapa demikian? Han Li bingung. Selama bertahun-tahun, memang ada banyak kultivator yang telah memasuki domain Desolate, tetapi jangkauan aktivitas mereka sangat terbatas. Mereka yang benar-benar berani masuk jauh ke dalam domain Desolate dan kembali hidup hampir semuanya adalah dewa tingkat tinggi di atas alam Dewa Emas. Tetapi menurut legenda, mereka yang dapat melintasi domain Desolate dan mencapai alam abadi Gunung Hitam yang bertetangga hanya dapat berada di alam Dewa Primordial atau lebih tinggi. Berapa sedikit dari orang-orang seperti itu yang ada? Berapa banyak orang yang dapat menggambar peta dan mengedarkannya? Wanita itu tersenyum dan berkata, "Iya, kalau begitu, benar-benar tidak akan ada peta asli yang beredar." Han Li terus berjalan ke depan lalu mengangguk. "Tamu yang mulia, kamu pasti merindukan domain Desolate, jadi kamu datang ke kota Yuan Huang, kan? Saat waktunya tiba, Anda bisa berkeliling di area yang sudah dijelajahi. Saya pikir Anda juga akan mendapatkan keberuntungan," kata kultivator wanita dengan senyum anggun. Obrolan sepanjang jalan tidak terasa lama, dan keduanya segera tiba di depan sebuah halaman di taman kelas B. Han Li menyapu pandangannya ke sekeliling dan menemukan bahwa halaman itu terbagi menjadi 3 bagian. Di luar bangunan utama, terdapat sayap di setiap sisi halaman, dengan taman kecil di tengahnya. Ada beberapa ramuan abadi berwarna cerah yang tumbuh di sana, tetapi semuanya masih sangat muda. Kultivator wanita mengeluarkan selembar kartu giok biru dengan kata-kata, "Rain Listening Pavilion," tertulis di atasnya dan melambaikannya ke udara. Formasi pembatas yang menyelimuti halaman segera dihilangkan, dan aroma harum keluar dari dalam halaman. 2 sosok anggun dalam pakaian pelayan muncul dari dalam sebelum membungkuk hormat ke arah Han Li dan Bier. Pelayan perempuan ini adalah kultivator wanita di tahap formasi inti, dan tubuhnya sangat murni. Jika tamu terhormat menyukai mereka, maka berikan mereka keberuntungan. Malam ini, itu akan menjadi peristiwa keberuntungan bagi mereka dalam perjalanan menuju keabadian. Jika mereka tidak menyukainya, biarkan hanya membuat teh, menyapu lantai, dan melakukan beberapa pekerjaan lain. Wanita itu menyerahkan kartu giok dan berkata, "Tidak perlu, aku sudah terbiasa sendirian, jadi tidak perlu melayaniku." Han Li mengambil kartu giok itu dan dengan enteng berkata, sedikit kekecewaan melintas di mata kedua pelayan cantik itu,
yang sama sekali tidak kalah dengan kultivator wanita berjubah istana, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Maka mereka tidak memiliki keberuntungan. Tamu yang mulia, mohon istirahat sejenak. Perjamuan akan segera disampaikan. Ekspresi kultivator wanita tidak berubah sedikit pun saat dia berbicara sambil tersenyum. Kalau begitu aku harus menyusahkanmu. Han Li mengangkat tangannya dan melemparkan kantong brokat ke kultivator wanita. Kultivator wanita menangkapnya dan meletakkan tangannya di lengan bajunya. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Dia terkejut, tetapi kemudian dia berkata dengan sedikit ketakutan, "Tamu yang mulia, Anda memperlakukan saya dengan sangat murah hati sehingga saya merasa malu. Mengapa kita tidak beralih ke halaman tamu kelas 1 lainnya untuk tamu terhormat kita?" "Tidak perlu, tempat ini baik-baik saja. Kalian semua bisa pergi." Han Li melambaikan tangannya dan memasuki halaman. Kultivator wanita itu tertegun sejenak. Kemudian, bibirnya membentuk senyuman. Dia mengeluarkan batu roh berkualitas tinggi dari kantong dan memeriksanya dengan cermat. Kemudian, dia melirik kedua pelayan itu dan menghela nafas, "Kalian berdua masih belum cukup beruntung." Kedua pelayan itu dipenuhi dengan penyesalan dan kesedihan. Keesokan harinya, Han Li bangun pagi dan meninggalkan taman berkabut. Jin Tong beristirahat selama 1 malam dan sekarang penuh energi. Dia mengikuti di belakang Han Li dan berlari beberapa putaran di sekitar jalan. Tangannya penuh dengan segala macam makanan lezat. "Paman, apakah kita akan pergi sekarang?" Jin Tong menggigit roti daging di mulutnya dan bertanya dengan enggan. "Saya sedang tidak buru-buru." Han Li menjawab lalu berjalan menuju gerbang barat. Segera, dia tiba di kapal di gerbang barat. Jin Tong memiringkan kepalanya dan bertanya, "Paman, apa yang kita lakukan di sini?" "Tunggu di sini sebentar." Han Li berkata kepada Jin Tong dan berjalan menuju gedung hitam di dekatnya. Setelah beberapa saat, dia keluar dengan jimat hitam di tangannya. Ada gambar kapal besar yang terukir di atasnya. Jin Tong meraih jimat itu dan bertanya dengan penasaran, "Apa ini?" "Tiket kapal." Karena itu, Han Li memberikan penjelasan kasar tentang kapal feri itu kepada Jin Tong. "Paman, bukannya aku ingin mengatakan ini, tetapi dengan kekuatan kita, mengapa kita perlu naik kapal feri? Bukankah lebih cepat terbang ke sana saja?" Jin Tong meringkuk bibirnya dan berkata tidak setuju. "Kami baru saja tiba di dunia yang sunyi. Lebih baik berhati-hati. Apalagi ada kapal feri yang bisa melintasi lautan pasir. Sayang jika tidak mengambilnya," kata Han Li dengan senyum tipis. Jin Tong memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan tidak lagi memikirkannya. Dia menundukkan kepalanya dan menikmati makanan di tangannya. Han Li menyimpan tiket feri dan berjalan menuju jalan yang ramai di kota. Meskipun dia membawa banyak ramuan dan barang-barang lainnya, kebanyakan dari penyimpanan Gongsu Jiu dan yang lainnya, mereka mungkin tidak berguna baginya. Lagi pula, melintasi dunia yang sunyi penuh dengan bahaya. Dia perlu melakukan beberapa persiapan. Apalagi kota ini dekat dengan dunia yang sunyi. Pasti ada banyak bahan unik dari dunia sunyi di kota. Itu layak dikunjungi. Namun, kota Elemental Desolation sangat besar. Banyak tempat memiliki batasan yang mencegah indera ilahi untuk menjelajah. Butuh banyak waktu untuk berkeliaran secara merata. Han Li masuk ke toko kelontong terdekat dan membeli buku yang memperkenalkan kota Elemental Desolation. Dia dengan cepat membolak-baliknya dan mendapatkan pemahaman umum tentang situasi di kota. Dia meletakkan buku itu dan terus berjalan ke depan. Segera, dia tiba di daerah yang ramai di pusat kota. Tempat ini sangat berbeda dengan tempat lainnya. Itu adalah alun-alun batu giok putih besar. Dengan White Jade Plaza sebagai pusatnya, ada hampir 100 jalan lebar di dekatnya, menyebar ke segala arah. Sebuah istana putih tergantung di udara di atas alun-alun.
Karakter jimat putih besar yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekitar istana. Mereka memancarkan semburan cahaya putih yang menyelimuti alun-alun batu giok putih dan jalan-jalan sekitarnya. Han Li berhenti di ujung jalan Tongtian dan memandangi istana putih di udara. Matanya berkedip beberapa kali. Menurut catatan, istana itu didirikan oleh Tuan Kota-Kota Yuan Huang. Dengan itu sebagai fondasinya, dia bisa memantau setiap pergerakan di seluruh jalan Tongtian. Karena letaknya di perbatasan dan wilayahnya sangat luas, tempat-tempat lain di kota Yuan Huang sedikit banyak kacau. Namun, jalan Tongtian adalah yang paling sepi karena dilarang bagi siapapun untuk berkelahi di jalanan. Mereka yang melanggarnya akan dihukum berat atau bahkan dibunuh. Seiring waktu, istana di udara juga menjadi simbol kewibawaan. Di mata para kultivator yang tinggal di kota Yuan Huang sepanjang tahun, itu cukup menghalangi. Han Li dengan cepat mengalihkan pandangannya dan berbalik untuk melihat jalan-jalan di sekitarnya. Meski ada banyak jalan di sekitar alun-alun, mereka tidak merasa berantakan sama sekali. Ada pola samar di antaranya. Tampak jelas bahwa tata letak jalanan telah dirancang oleh seorang ahli. Selain itu, barang-barang yang dijual di toko-toko di setiap jalan juga seragam. Apakah itu materi, harta roh, atau pil, semuanya teratur. Saat Han Li memikirkannya, dia berjalan ke jalan yang agak lebar. Toko-toko di sana menjual semua jenis tumbuhan dan bahan roh. Ada banyak orang dan itu cukup berisik. Dia berdiri di ujung jalan dan melihat sekeliling sebelum berjalan menuju toko material besar. Saat dia hendak melangkah ke dalamnya, dia tiba-tiba berbalik dan mengerutkan kening. Jin Tong, yang mengikutinya, tidak terlihat dimanapun. Han Li menggerakkan indera ilahinya dan mencoba merasakan lokasi Jin Tong. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan perasaan terdiam. Seperti yang diharapkan, Jin Tong lari ke tempat terdekat yang menjual makanan ringan. Han Li menggelengkan kepalanya dan tidak memanggil Jin Tong. Meskipun kekuatan Jin Tong tidak berada di puncak di alam surga beku utara, mungkin tidak ada apapun di kota Yuan Huang yang dapat menyakitinya, jadi tidak perlu khawatir. Dia berjalan ke toko. Luas toko itu tidak kecil. Lebarnya ratusan kaki dan ada banyak rak dan konter. Ada semua jenis bahan di konter. Ada biji, ramuan roh, bahan binatang iblis, dan sebagainya. Ada banyak pembudidaya yang berjalan di sekitar toko saat ini. Tuan, bahan apa yang Anda butuhkan? Kami memiliki segalanya di sini, dan harganya paling terjangkau di kota Yuan Huang. Ketika Han Li memasuki toko, seorang asisten toko berpakaian hijau segera menyambutnya dan memperkenalkan tokonya. Aku akan melihatnya sendiri. Han Li melambaikan tangannya ke asisten toko dan mulai melihatnya sendiri. Asisten toko setuju, tapi dia tidak pergi. Sebaliknya, dia diam-diam mengikuti di belakang Han Li, menjaga jarak tertentu darinya. Tatapan Han Li menyapu deretan rak yang mempesona dan mengangguk di dalam hatinya. Kota Yuan Huang terletak di perbatasan dan relatif terisolasi dari dunia utama alam surgawi beku utara. Namun, materi di sini membuka matanya. Itu semua adalah material yang jarang terlihat di tempat lain, terutama material dari binatang iblis. Dia tidak mengenali sebagian besar darinya. Untungnya, toko ini sangat teliti. Setiap bahan memiliki penjelasan rinci di sampingnya. Meskipun bahan di toko itu langka, nilainya tidak setinggi itu. Kebanyakan adalah bahan yang digunakan oleh para kultivator di bawah alam dewa sempurna. Apakah Anda ingin melihat beberapa bahan bermutu tinggi? Ini hanyalah material spiritual biasa. Bahan bermutu tinggi yang benar-benar berharga ada di lantai 2. Pelayan berjubah hijau memperhatikan ekspresi Han Li. Dia berlari ke depan dan menunjuk tangga di dalam toko. Baiklah, ayo naik dan lihat. Han Li mengangguk. Silakan. Pelayan berjubah hijau memimpin jalan dan mereka berdua segera tiba di lantai 2. Ada lebih sedikit rak di lantai 2 daripada di bawah.
Hanya ada 7 atau 8 rak, tapi rak ini jelas jauh lebih indah. Han Li melihat materi di rak dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Bahan-bahan ini penuh dengan energi spiritual, jauh lebih baik daripada bahan-bahan di bawah ini. Mereka pada dasarnya berada di level immortal yang disempurnakan. Bahkan ada 1 atau 2 material level golden immortal. Dia berjalan di antara rak, dan matanya tiba-tiba menyala. Dia berhenti di depan rak, dan melihat ramuan roh berbentuk anggur merah di rak. Ini disebut Rainbow Fin. Ini bahan yang sangat langka. Aku baru saja mendapatkannya dari Desolate Hunter beberapa hari yang lalu, pelayan berjubah hijau itu menjelaskan. Keluarkan dan biarkan aku melihatnya, kata Han Li. Pelayan berjubah hijau mengeluarkan token dan membuka pembatas transparan di permukaan rak. Dia dengan hati-hati mengeluarkan ramuan spiritual berbentuk pohon anggur dan menyerahkannya kepada Han Li. Han Li mengambil ramuan spiritual dan melihatnya dengan hati-hati. Dia sangat senang. Rainbow Fin ini adalah bahan utama yang agak langka untuk resep pil Dewa Emas lainnya di Sutra Eliksir Cina Selatan, pil kemuliaan surga. Sepertinya keberuntungannya tidak buruk. Aku mau ini. Berapa harganya? Dia bertanya kepada pelayan berjubah hijau. Meskipun dia sudah mengumpulkan semua bahan untuk pil Azure Abyss, resep pil Dewa Emas, secara alami lebih baik jika dia bisa mengumpulkan lebih banyak resep pil. Rainbow Fin adalah bahan yang dapat digunakan oleh para kultivator di tingkat dewa sempurna dan yang ini berumur lebih dari 100.000 tahun. Harganya 350 batu esensi abadi. Pelayan berjubah hijau ragu-ragu dan berkata, 350 batu esensi abadi bukanlah jumlah yang kecil untuk seorang kultivator dewa sempurna atau bahkan tahap akhir. Singkirkan, kata Han Li dengan santai. Saat ini, dia memiliki lebih dari 2 juta batu esensi abadi. Jumlah ini tidak ada artinya baginya. Iya, pelayan berjubah hijau sangat senang. Han Li terus melihat ke rak lainnya. Sayangnya, dia tidak menemukan bahan lain yang cocok. Setelah beberapa saat, dia keluar dari toko membawa Rainbow Fin. Han Li tidak meninggalkan jalan. Dia berbalik dan berjalan ke toko material di sebelahnya. Dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu. Han Li telah melihat lebih dari selusin jalan yang menjual material di Jalan Tongtian dan menemukan banyak material yang cocok. Kota Yuan Huang memang sebuah kota di dekat dunia tandus. Meskipun tidak sebesar beberapa kota makmur di alam surgawi Beku Utara, ada semua jenis bahan berharga. Tidak mengherankan jika Istana Surgawi Frost Utara ingin mendirikan toko di sini. Sayang sekali dia hanya menemukan beberapa bahan untuk Heaven Glory Pil. Dia kerangan banyak materi. Material Green Abyss Pil dikumpulkan begitu cepat karena Xiao Jinhan telah mengumpulkannya. Han Li tidak keberatan. Sumber daya di dunia tandus sangat kaya sehingga melebihi harapannya. Tidak akan terlambat untuk menemukan bahan untuk Heaven Glory Pil setelah dia memasuki dunia tandus. Han Li berbalik dan meninggalkan jalan materi. Dia berjalan ke jalan toko aneka. Dia memilih toko terbesar dan masuk. Segera, dia keluar dengan slip batu giok abu-abu di tangannya. Ini adalah slip giok dengan peta dunia tandus. Menurut penjaga toko, banyak peta yang diambil dengan membeli informasi dari kultivator perburuan tandus. Dunia tandus penuh dengan bahaya. Sulit untuk memprediksi apakah itu baik atau buruk. Toko sekecil itu tidak memiliki kemampuan untuk memverifikasi keaslian informasi. Oleh karena itu, penjaga toko tidak yakin apakah peta itu asli atau palsu. Dengan kata lain, peta itu hanya sebagai nilai referensi. Ketika Han Li mendengar ini, dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Namun, dunia tandus terlalu berbahaya. Peta dunia tandus yang dijual di berbagai toko di kota sebagian besar sama. Han Li melihat slip batu giok putih dan menyelidikinya. Peta di slip giok dibagi menjadi 2 bagian. Salah satunya ditampilkan dalam warna putih.
Hanya ada area kecil, dan area besar lainnya berwarna abu-abu. Area putih adalah area di dekat kota Yuanhuang. Namun, area abu-abu itu sangat kabur. Itu memberi orang perasaan berantakan dan kabur. Penjaga toko dari toko lain-lain telah menjelaskan kepada Han Li bahwa area putih adalah area yang dikirim oleh tuan kota Yuanhuang untuk dijelajahi. Dapat dikatakan bahwa peta resmi. Area abu-abu tidak diketahui. Medan yang ditandai di atasnya ditandai oleh beberapa kultivator perburuan, sulit untuk membedakan apakah itu asli atau palsu. Han Li berpikir sejenak. Sebuah cahaya putih melintas di tangannya dan slip giok putih muncul. Itu adalah peta rute yang diberikan Jiao San padanya. Han Li sudah melihat peta rute di slip giok. Itu dimulai dari kota Yuanhuang dan terus berlanjut ke domain Gunung Hitam. Namun, pada peta ini hanya terdapat gambaran umum dari berbagai wilayah di sepanjang rute tersebut. Tidak ada keterangan untuk daerah lain. Han Li membandingkan isi kedua peta itu dan mengangguk perlahan. Peta Jiao San dan peta resmi kota Yuanhuang pada dasarnya sama. Namun, terlepas dari peta resminya, area abu-abu dan peta Jiao San sangat berbeda. Sulit membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Dengan ekspresi termenung, Han Li berbalik dan berjalan ke toko barang umum lainnya. Di waktu berikutnya, dia pergi ke lusinan toko dan membeli lusinan peta yang tidak asli atau palsu. Seharusnya ada beberapa informasi nyata di peta-peta ini. Jika dia membeli lebih banyak, itu akan berguna ketika dia memasuki dunia tandus di masa depan. Langit sudah gelap saat Han Li keluar dari toko terakhir. Ada semacam kristal putih bertatahkan di mana-mana di jalan Tongtian. Itu memancarkan cahaya putih lembut dan menerangi jalan Tongtian. Itu terlihat lebih makmur daripada siang hari. Dia menatap langit dan mengerutkan kening. Dia baru saja merasakan lokasi Jintong melalui koneksi pikirannya dan menemukan bahwa dia masih berada di kota Yuanhuang. Namun, untuk beberapa alasan, jejak roh di tubuhnya sedikit bergetar. Ini hanya akan terjadi ketika Jintong berada dalam pertempuran yang intens dan bersemangat. Dengan pemikiran itu, Han Li melesat ke arah lokasi Jintong seperti sambaran petir. Segera, dia mendarat di depan sebuah istana bundar yang besar. Pintu utama istana selebar puluhan kaki dan penuh sesak. Han Li sedikit terkejut. Dia menyadari bahwa Istana Hitam adalah arena pertempuran di kota Yuanhuang. Ada batasan di sekitarnya dan dia tidak bisa merasakan apa yang sedang terjadi di dalam.